Bab ke-12 dari Kitabun Nikah. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Bab Maja'a, apa yang datang. Dalil yang datang atau nas yang datang. Pil ijbari wal istimari, tentang ijbar dan istimar. Ijbar, ajbaro yujbiru ijbaron, memaksa, hak memaksa. Maksudnya tidak dipinta izin dulu, itu ditaruh segala tikahkeun we langsung. Bab tentang hak memaksa, wal istimari, dan minta izin. Minta izin maksudnya diajak musyawarah, ditanya dulu. Dua-duanya sama ditujukan kepada calon mempelai perempuan. Ada yang dengan cara ijbar, tidak dimintai izin dulu untuk dipersunting. Ada dengan cara istimar, dipinta izin dulu, diajak musyawarah dulu. Itulah dua istilah berkaitan dengan pertikahan. Ijbar, istimar. Istimar dari muktamar kan. Muktamar itu musyawarah. Kalau gadis beda dengan janda. Beda dalam apa? Banyak. Biasanya dalam urusan ini berbeda. Ijbar, kalau gadis kadang-kadang tidak diminta izin dulu, ditikahkan. Kalau istimar, janda diajak musyawarah dulu, minta izin dulu kepada yang bersangkutan, kersantu. Nanti ini jadi istilah dalam munakahah. Ijbar, istimar, kalau kita tidak belajar dulu, munur deui. Namun ijbar teh, istimar teh aya Google ieu. Aya nama AI. Hanya kalau belajar dulu lebih mantap. Ada beberapa hadis berkaitan dengan ijbar dan istimar ini. Secara umum dibagi dua. Ada yang berkaitan dengan gadis, perawan. Ada yang berkaitan dengan janda, tapi tidak pakai kembang. Janda. Yang pertama, Ibnu Taimiyah dalam Al-Muntaqo atau Muntaqol Akhbar menulis hadis an Aisyah, dari Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasallam itu fi'il madhi ya, sama dengan sholat. Karena waqaf kita biasanya menjajemkan fi'il madhi. Wasallam fi'il madhi jajem. Sallallahu alaihi wasallam. Ini itnab, i'tirad, doa. Khobariyah bimakna insya'iyah. Tazawwajaha, menikahi beliau, wahia bintu sitti sinina. Disinilah ahamiyat ilmu sorob. Hiya, jadi kembalinya kepada Aisyah. Wawnya walil hal,
ketika Aisyah, anak atau putri, anak perempuan berusia 6 tahun dinikahi dalam arti diakadan. Wa udkhilat alaihi, dan hidup bersamanya atau berubah tangga dengannya. Wahia bintu tis'i sinina, 3 tahun berikutnya. Ketika Aisyah, anak perempuan berusia 9 tahun, hidup bersamanya. Tidak langsung menikah, langsung hidup bersama. Menikah dulu ketika Aisyah 6 tahun, hidup bersamanya ketika Aisyah 9 tahun. Gadis janda. Sanes gadis deui. Wa makasat, dan Aisyah tinggal indahu di sisi Rasulullah SAW, atau bersama Rasulullah SAW, hidup bersamanya tis'an, selama 9 tahun, sampai Rasul wafat, dan wafatnya pun di rumah Aisyah. Karena Nabi itu di mana wafat maka dikuburkannya di tempat itu. Nabi dari urang mah pupus di mana dikuburkan di mana we yang layak. Muttafaqun alaihi, riwayat muttafaq alaihi, Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim, sebagaimana di Muqaddimah Al-Muntaqo, bahwa yang dimaksud muttafaq alaihi di Al-Muntaqo berbeda dengan muttafaqun alaihi di Bulughul Maram. Bulughul Maram itu Al-Bukhari plus Muslim. Kalau ini Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim. Tapi tetap kalau kita banyak waktu dibuktikan. Ahmad yang nomor berapa kalau sekarang? Ternyata Musnad Ahmad pun mirip Sahih Bukhari, mukarrar. Ada hadis yang diulang-ulang. Sanad berbeda atau matan berbeda. Lafaz yang persis di nomor berapa kalau sudah pada nomor. Al-Bukhari di kitab apa, bab apa yang redaksinya paling mirip. Muslim, kalau Muslim kan lebih mudah secara manhaj, lebih mudah dicerna. Telingas teuing satu. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat lain, tazawwajaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah. Wahia bintu sab'i sinina, ketika Aisyah seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Wazuffat, nah inilah tatbik dari al-ahadisu yufassiru ba'duha ba'don. Hadis satu sama lain saling menjelaskan. Lafaz yang tadi udkhilat, lafaz yang ini zuffat. Benten lafaz tapi saling menjelaskan. Makanya Albani menulis Adabuz Zafaf tentang pernikahan. Wazuffat, dan berumah tangga atau hidup bersama. Wahia bintu tis'i sinina, tidak ada perbedaan tentang berumah tangganya. Ketika Aisyah seorang anak perempuan berusia 9 tahun berumah tangganya, dinikahi diakadi 2 tahun sebelumnya, tapi berumah tangga pada usia 9 tahun. Ada perbedaan. Tadi muttafaqun alaih dinikahi ketika berusia 6 tahun. Tapi lafaz yang ini rawahu Ahmad wa Muslimun tanpa Al-Bukhari 7 tahun. Ada perbedaan. Ada genep sareng 7 mah. 7 jalan gitu ya.
Pantara pas 6 tahun bisa kurang atau lebih. 7 jalan genep langkung 7 kirang. Tetapi tentang berumah tangganya tidak ada perbedaan antara muttafaqun alaih dan Ahmadu wa Muslimun di sini. Sama-sama wahiyya bintu tis'i sinina. Diajak musyawarah dulu tidak Aisyah? Tidak disebutkan. Apakah tidak disebutkan berarti tidak? Upami teu disebutkan henteu. Karena tidak disebutkan bahwa Abu Bakar ayahnya mengajak musyawarah, mengajak rembuk istimar. Apakah ijbar atau istimar Aisyah dinikahkan saat itu? Karena tidak disebut adamud dzikri, tidak disebutkan. Ta'rif tidak disebutkan teh kumaha urang istinbatna. Tidak disebutkan berarti tidak atau belum tentu tidak. Tidak disebutkan deh. Digajami teu nyarios, tak teu nyariosnya naon. Itu ilmu komunikasi tingkat tinggi teu nyarios. Bingung misalnya teh lawan bicara ieu teh. Ieu nu jempe teh jempe naon? Jempe torek, jempe pir. Nu sanes di salada ieu jempe teka-teki. Langsung syarah hadis ini. Al-hadisu hadis tersebut pakai alif lam, mungkin ini yang disebut lil ahdi dzikri. Ahdiyah lil ahdi dzikri kan ada 3 ahdiyah itu. Li ahdi dzikri, ahdi huduri, ahdi dzikri. Al-hadisu hadis tersebut auradahul musannifu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai musannif al-Muntaqo. Kan yang kita tadarus ini Nailul Awtar syarah Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar tadi singkatnya al-Muntaqo min akhbaril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Singkat Muntaqal Akhbar. Aya plus minusna disingkat teh urang janten terang nami asli judul asli. Ima Muntaqo da nama milari Muntaqal Akhbar nya eta. Karena nanti ada Al-Muntaqo Ibnu Jarud ya. Kitab hadis Ibnu Jarud Al-Muntaqo sanadnya lira. Auradahul musannifu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Muntaqo dalam rangka apa? Tentu ada tujuan. Lil istidlali untuk beristidlal, untuk menjadikan dalil bihi dengan hadis tersebut ala annahu dhamir li sya'ni hu bahwa yajuzu boleh. Kita harus belajar apa? Jeli boleh. Bukan yajibu harus. Ya mah boleh kenging. Lil abi bagi seorang ayah, seorang bapak. Boleh apa? An yuzawwija ibnatahu saghirata. Menikahkan putrinya yang masih belia, masih kecil. Usianya masih kecil. Bi ghairi istidaniha. Nah ini ijbar berarti. Bukan istimar. Tanpa meminta izin dulu kepada putrinya tersebut. Ijbar teh. Wala'allahu, dan sepertinya tuh iya. Jero di bahasanya, dan sepertinya
Biasanya kita yang membaca, yang memahami, yang gagal paham. Dina kitabna sepertinya suruh orang mah yakin pasti. Sepertinya ahoda dalika, beliau mengambil hal tersebut min adami dikri, nah ini min adami dikril istidani, dari tidak disebutkan dimintai izin Aisyah. Dalam lafaz hadisnya, dalam redaksi hadisnya tidak disebutkan bahwa Aisyah diminta izin dulu. Berarti ijbar. Nah, apakah tepat istilah seperti ini? Kritis positif maksudnya. Kumargi itu disebatkeun Aisyah di istimar, di istizan, lalu diambil istinbat, berarti boleh seperti itu. Kenging ari murang kali alit keneh mah teu diajak musyawarah. Ada tuh nu kan musyawarah itu harus dihadiri oleh siapa? Bisa oleh siapa saja? Tidak. Di Quran pun disebutkan orang-orang tertentu peserta musyawarah. Pan kang yang meres naon musyawarah teh? Madu? Nya. Kedah jami tertentu. Di Adabud Dunyawadin cukup detail. Kriteria-kriteria yang ahlus syura layak ikut musyawarah. Di bumi sabaraha jami urang. Sekali kenenya anak yang genepan sok diajak musyawarah saha. Nya nu kinten-kinten tiasa nyerna gitu. Nu tiasa nyerna mah nu alit nu namanya taraf. Sanes teu adil. Proporsional. Yang sekiranya memahami materi yang dimusyawarahkan. Wa kadzalika, dan demikian juga bukan hanya Ibnu Taimiyah pengarang, penyusun Al-Muntaqo saja. Aya nu ngarencangan. Siapa? Sona Al-Bukhari, melakukannya Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari pun katanya demikian. Karena ada midikril isidan, maka disimpulkan berarti ya juzu, boleh teu disuwunkeun widi oge. Terus aya Imam Bukharian, coba deh kumaha coba urang. Pan langsung urang itu. Serap. Silau. Qala al-Hafiz, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, berarti menukil dari Fathul Bari. Walaysa biwadihi dalalati, hal tersebut tidak jelas dalalahnya tidak jelas karena tidak disebutkan dimintai izin, lalu disimpulkan berarti boleh tidak minta izin. Memang tidak disebutkan itu berarti tidak. Wantunan gininya Al-Hafidz ke Imam Bukhari. Kan tadi Sona Al-Bukhari. Kan Ibnu Hajar itu menyarahi Sahih Bukhari, tapi ternyata suatu waktu menanggapi juga kepada Al-Bukhari. Walaysa biwadihid dalalah. Begitulah, sama-sama mujtahid dunia dua nananya. Dari orang mapan naon tabi muqallid. Angat aya Imam Bukhari, wah tos we. Sami'na gitu. Walaysa biwadihid dalalati, kata Ibnu Hajar. Tidak jelas dalalahnya.
dengan adami dzikri disimpulkan ya juzu bigori izni bigori istizaniha. Palih mana cobi laisa biwadih dalalahna nya nu nembe dengan adami dzikri disimpulkan ya juzu bigori istidaniha. Itu disebat teh henteu kan jarang yang beri rumusan dawabit qawaid tahmil hadis. Kalau memahami hadis bagaimana kaidah-kaidahnya teh langki memawi anggar we ngarujuk teh Al-Qaradawi, Al-Ghazali nu atos aya. Ulama setelahnya pun nya eta paling namihan sakedik tinu tos aya eta. Biasanya kaliber lebih dari beliau gitu nu kieu gitu. Ibnu Hajar upami teh aya pengen tadi Ibnu Hajar ge mung teu di susun secara khusus duk pimahamkeun hadis teh kaidah-kaidahna kumaha wae. Makanya kita dulu merujuk kepada Al-Qaradawi yang adanya Al-Qaradawi dalam buku Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnati. Bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah. Kan produktif Qaradawi. Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'ani ada. Bagaimana kita interaksi dengan Quran, ngadamu. Bagaimana interaksi dengan sunnah. Salah satunya kan dikumpulkan hadis-hadis dengan tema yang sama. Hadis-hadis nu temana sami sok kempelkeun heula teu keng waka istinbat gitu. Kempelkeun tah ngempelkeunana nu males gitu. Ari istinbat mah gurung busuk biasa gitu. Salah satu kaidahnya kan itu. Tahta maudu'in wahidin mengumpulkan hadis-hadis yang temanya sama. Bisa jadi ada mudikri di satu lafad, di lafad lain disebut, tapi bisa jadi pada acan. Bal tetapi yuhtamalu dimungkinkan tuh iki. Dimungkinkan ihtimal kan. Kedah saayana urang teh mahamkeun teh dina nilai otor lagi yuhtamalu nya yuhtamalu ngadugikeunana dimungkinkan an yakuna dalika keadaan hal tersebut qabla sebelum pra wurudil amri datang perintah bistidanil bikri dipinta izin seorang gadis. Sebelum ada perintah diajak musyawarah. Kalau Hasan tidak sah, kalau tidak sah diajak rembuk. Sateuacan aya parentah eta katinggalna mah, tapi yuhtamalu dimungkinkan. Kalau tingkat Al-Hafidz saja mengatakan yuhtamalu, anggot kurang. Pan anjeunna biasanya nyukcru. Kalau ada seseorang, beliau itu selalu menelusuri siapa namina saha. Tos non saudara sepuh mah beak dengkat, tos mentok lam aqif alasmihi. Saya tidak menemukan karena mencari. Orang itu biasa nyebat gitu. Saya tidak menemukannya tuh. Udah temilarian. Ibnu Hajar terus ngoprot heula. Nembe lam aktif alasmihi. Tingkat beliau saja yuhtamalu dimungkinkan, hati-hati. Para sahabat ketika Rasulullah SAW menyampaikan apa? Bahwa sekian puluh ribu dari umatku akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Kan para sahabat la'allahu pakai la'alla sepertosna itu
jazm, tidak memastikan. Sepertinya hati-hati. Sebelum ada perintah dimintai izin gadis. Wa huwa zohiru, dan ini dohir jelas. Biasa katampi tak alasan imah. Kumanu itu tadi walaisa biwadihi dalalati, tidak jelas dalalahnya. Nu tadi mah. Tapi paminu iya imah dohir imah. Fa innal qissata, karena kisah ini, kisah dinikahinya, diakabinya Aisyah, waqa'at bi Makkah, terjadi di Mekah. Kalau di Mekah berarti qoblal hijrati, sebelum hijrah. Seperti peristiwa Isra, Mi'raj. Orang Isra tapi Mi'raj, pada ro sami. Pada Mi'raj mah Isra. Pada Mi'raj Isra. Kan ada asar kata Aisyah radhiyallahu anha ketika Isra Mi'raj itu badan Rasul ada. Teu ka mana-mana. Sok sahanu teu percanten. Saur Aisyah oge waruga Rasul teh teu ka mana-mana. Akan dianggap rukakah itu dengan melihat tarikh ini. Memang ketika Isra Mi'raj sudah bersatu hidupnya dengan Rasulullah, tak neme kabantah geus. Pan ngahijieuna ge tos di Madinah Aisyahna. Kalau Isra Mi'raj Amul Huzni, pas Amul Huzni, tahun duka cita. Berarti sebelum hijrah. Rasulullah dengan Aisyah belum hidup bersama. Tak eta nemi weh rancu. Aya ninggal Aisyah nama. Aisyah kan lebih tahu dari kita. Enggak kadinya na. Ini untuk menangkis bahwa Isra Mi'raj itu Rasul hanya ruh. Kalau hanya ruh tidak akan subhana. Kan subhana mah sesuatu yang agung. Di tafsir Amarogi kan, subhana itu fil umuril izami, ekspresi sesuatu yang agung, maha suci. Kemudian ada abdi bi abdi, asro bi abdi, abdun itu galibnya ya ruh ya badan, disebut abdun. Sanis ruh hungkul. Mungkin ini ada peranan orientalis juga. Isra Mi'raj roh hungkul Muhammad tadi. Diperkuatkan orang Quraisy tidak percaya. Ari roh hungkul maka percaya bedanya. Orang Quraisy gitu. Tidak percaya. Kata Abu Bakar, langkung ti kieu ge abdi mah maka percaya. Di lakobilah as-siddiq. Tarikh itu penting. Anakku anjeun kawitna mah tidak begitu melirik gitu tarikh teh. Kangen naon gitu. Apalagi guru kita sering menyampaikan tarikh tidak bisa untuk istinbat. Hukum tarikh. Tapi kita menemukan risalah magister kan saya di internet mah ahammiyatus sirati lidda'wati, pentingnya tahu tarikh untuk kepentingan dakwah. Bagaimana kita bisa tahu dakwah Rasulullah bagaimana kalau tidak tahu tarikh Rasulullah SAW. Pokoknya penting tarikh teh, apalagi di kitab usulul hadis gitu. Dalam bab apa? Ilmu tarikhir ruwat. Ketika rawi-rawi menggunakan dusta sebagai senjata, maka kami para ulama melawan dengan tarikh. Tukang bohong teh ku tarikh ditelanjanginya, kebohongan mereka terungkap. Berarti tarikh itu penting.
Mung eta tareh sarikoh roina. Pernah dulu ketika topik 1, topik hiji. Pemateri menyampaikan sejarah hingga Indonesia. Soranna teh roina sarikoh. Kata sebagian pakar sejarah, kalau sejarah digunakan mujarah ta'dil bisa hilang 50%. Nah, wadrok badai maluruh kamana itu tariknya. Makanya jarang tarikh seperti karya Ibnu Katsir bersanad dan ditahri Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah kan tarikh. Kemudian Qasasul Anbiya, kisah para nabi. Kemudian Sirah Nabawiyah, khusus tarikh nabi. Aya sanadan nu sanes mah langki sareng sanad. Apalagi ahli sejarah di kita, ta aya sanadan hijat. An Abi Hurairah na kita ya. Pantas guru-guru kita menyampaikan tarikh tidak bisa jadi bahan istinbatul ahkam. Mungkin peranannya pembantu, memperkuat. Tapi tentang pentingnya tidak bisa terbantah. Kita mengetahui tadlis macam-macam tadlis kan diantaranya dengan tarikh. Ya rawi mudalis ya. Itu sajaman. Itu tepang kadang habis. Kenapa Al-Hafidh mengatakan ini yang dohir? Fa'inal qissata waqa'at bi Makkah qabla hijrati. Karena kisah tersebut terjadi di Mekah sebelum hijrah. Tapi yuhtamalunya tadinya wafil hadisi aidon, dan pada hadis tersebut juga dalilun. Nah, kalau tadi lil istidlal, ini dalilun, beda. Penyebutannya beda, dalil. Ala annahu yajuzu lil abi, bahwa boleh bagi seorang ayah an yuzawwija ibnatahu, menikahkan putrinya qoblal bulughi, sebelum balik. Kalau ini dalil, kalau tadi istidlal, benten, kualitasnya benten. Kalau tadi dibantah, iya mah dalilun, dalil. Ditikahkan sebelum balik. Bisa jadi di satu daerah sebelum lahir, tapi terus di USG, terus dijodohkan. Qala al-Muhallabu, berkata al-Muhallab, ajma'u, mereka ijma'. Saya klaim ijma' teh harus dipalulu. Pilih ijma' tapi hanya berapa orang. Tidak mudah. Yang paling dipercaya menyebutkan ijma' biasanya Ibnu Mundir. Beliau menyusun khusus tentang masalah-masalah yang diijma' para ulama. Aya nu lengkap, ada ringkasannya. Al-ijma'. Naqala Ibnu Mundir ijma'a ala sering. Annahu yajuzu lil abi, bahwasanya boleh bagi seorang bapak, seorang ayah, tazwiju ibnatihi saghiratil bikri, menikahkan putrinya yang masih kecil dan masih gadis. Yang masih kecil, yang masih gadis. Kecil ongkoh yuswana, gadis ongkoh statusnya.
Ada yang kecil sudah janda. Putrinya yang masih kecil dan masih gadis boleh ditikahkan. Walaupun keadaan putrinya tersebut la yuta'u misluha, belum layak dicampuri, belum layak untuk dicampuri, belum layak digauli dari al-wat'u. Illa, namun An-Tahawiya, bahwasanya Imam At-Tahawi haka menceritakan, ieu kedah telik teh haka ieu mah menceritakan, anjeunna mah nyarioskeun hungkul. Sanes anjeunna nu gaduh kamandang, anjeunna mah menceritakan. An Ibni Syubrumata, dari Ibnu Syubrumah, man'ahu, pelarangannya Ibnu Syubrumah, ngawagel Ibnu Syubrumah, piman la tuta'u, bagi perempuan yang belum layak dicampuri, belum layak dicampurinya, yang beliau melarang itu tentang belum balignya, tentang gadisnya tidak berbeda, tapi yang belum layak dicampuri, nah ini yang man'ahu, beliau melarang. Terus jantan suami istri sanu berhak ngahalangan. Sok we tikahkeun mah tikahkeun, mung ulah sinawa kacampur we. Pan jiga gampil. Dicarioskeun mah gampil. Ya, terus suami istri siapa yang punya kewenangan menghalangi? Ada unsur saddu zari'ah. Jadi bukan At-Tahawi yang melarang. At-Tahawi itu hanya haka. Wa haka Ibnu Hazmin, dan menceritakan Ibnu Hajam, sami Ibnu Hajam oge hanya haka. An Ibni Syubrumata, dari Ibnu Syubrumah, mutlakon, secara mutlak, annal aba, bahwa seorang ayah, seorang bapak, la yuzawwiju, tidak boleh menikahkan, ibnatahus saghirata, putrinya yang masih kecil. Biasanya kecil di sini belum balik. Hatta tablugho, sampai putrinya itu balik. Wa ta'zana, dan memberi izin. Bukan hanya balik dan memberi izin. Berarti tidak boleh ijbar, harus istimar. Tapi ini pendapat Ibnu Syubrumah. Ari Ibnu Hajam kumaha anjeunna haka, hanya menghikayatkan, menceritakan. Wa za'ama, dan beliau beranggapan, anna tazawujan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aisyah, bahwa menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada Aisyah, wahia bintu sitti sinina, ketika Aisyah berusia 6 tahun, kana min khosoisihi, itu termasuk kekhususan bagi Nabi saja. Bagaimana ketepatan istinbat beliau? Tepat tidak? Sebab dalam kaidah dina ugeran mah al-aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iktidau illa ma dalad dalilu. Itu dalilu, harus ada dalil yang menunjukkan alal ikhtisasi bihi. Kadah aya dalil, pamit aya dalil berarti tidak khusus. Jadi harus dalilu,
dalilu itu kita konsisten Quran, hadis. Wa yuqabiluhu, dan bertolak belakang dengan beliau Tazwijul Hasani wan Nakhai, Al-Hasan dan An-Nakhai membolehkan ieu mah 180 derajat sareng anjina Al-Hasan, biasanya Al-Hasan Al-Basri, An-Nakhai. Lil abi, boleh bagi seorang ayah an yujbiro, bahkan tuh ijbar, tidak mengajak rembuk, tidak mengajak musyawarah, tidak diminta izin, bahasa kasar nama memaksa, ibnatahu, kepada putrinya, mutlak hengeng, teu diajak rembuk musyawarah, teu disueunkeun widi kengeng. Kabirotan kanat au sugirotan, baik dewasa atau masih kecil putrinya itu. Bikron kanat au saiban, tuh bahkan baik gadis maupun janda. Nah, pan bapana itu gitu. Ka anak ieu, bapak ka anak. Begitulah kalau kita mengejar-ngejar pendapat. Jantan ngiring katepaan liur. Beda dengan dalil, kalau ada dalil sahih dhaif eta we. Sahih kumaha ieu mahamkeunana nu laras ieu hadis ieu gitu. Mudah-mudah pendapat mah urang ge sok gaduh pendapat gitu. Kaidah yang diajarkan oleh guru-guru kita di Pejis begitu. Kalau berpendapat kita pun beda, kita pun bisa membentar kualitas. Ada pangrampa ulama mah tinggi, ada pangrampa ulama mana karep. Kaidah-kaidah dari pengalaman, tayana buku. Jadi Al-Hasan dan An-Nakhai bertolak belakang dengan Ibnu Syubrumah. Kengeng, bade alit keneh, bade tos bale, bade parawan, bade randa, kengeng bapak. Yujbiro ibnatahu, kepada putrinya ijbar. Babu maja'abil ijbari, bab tentang ijbar, tidak diminta izin, tidak diajak musyawarah, tidak diajak rembuk, seolah memaksa menikahkan seorang putri. Wafil hadisi aidon, dan pada hadis tersebut juga dalilun dalil, sami sareng tadi dalilun ala annahu yajuzu, bahwa boleh, bukan harus, boleh, tazwijus shogirati, menikahkan perempuan yang masih kecil, bil kabiri, dengan pria dewasa, laki-laki dewasa. Ari panganten istrina bolon kene, alit kene, ari panganten pamogat tos naon kabir teh ya sudah dewasa we ya. Ada yang sampai syekh kakek-kakek. Rasulullah sendiri dengan istri pertama selisih 15 tahun lebih tua ternyata. Katanya Rasulullah 25 tahun, Khadijah 40, kami sareng nu eta, sareng Aisyah benten deui. Kalau menurut teori ilmu psikologi, 21 tahun perempuan sudah dewasa. Laki-laki 1 tahun selanjutnya 22 tahun langkung payun dewasa istri tibatan pameget.
Ya tamapan teori-teori ilmu-ilmu seperti itu kan ihtimalnya babaledogan selesai. Kadang-kadang kita lebih mempercayai teori seperti itu daripada dalil. Dalil mah jelas puguh. Teori-teori eta mah kamandang pendapat. Mung urang sok tibalik menahkeun. Ai kana pendapat lebih takdim didahulukan. Dijunjung tinggi ari kana dalil diletakkan lebih rendah. Apalagi nas dipernahkeun langkung handap tibatan akal ro'yu. Padahal guru-guru kita di Persis sebaliknya. Segala urusan itu ada dalilnya. Upami teu aya istidlal. Anggar we kana dalil, mung ieu mah istidlal. Apakah ekonomi, politik, pendidikan, anggar we Quran Sunnah. Dalilun dalil ala annahu yajuzu tazwijus saghirati bil kabiri, menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan laki-laki yang sudah dewasa. Kumaha pami dibalikeun? Panganten istrina nini dan pamegetna alit keneh. Wa qad bawwabal didzalikal Bukhari, dan sungguh telah menulis bab tentang hal itu Imam Al-Bukhari. Jadi jangankan meletakkan hadis gitu, Imam Bukhari mah. Pembuatan babnya saja jadi perhatian. Imam Al-Bukhari. Wa dzakara hadis Aisyah, dan beliau menyebutkan hadis Aisyah. Aisyah ditikahkan dengan Rasulullah SAW. Aisyah Sogiroh, Rasulullah SAW kabir. Wahukia, dan dihikayatkan, itu bahasanya. Diceritakan. Pil Fathi, dalam Fathul Bari. Kadah dipastikan itu kadah. Cing laras teu itu. Na Fathul Bari teh. Bilih akon-akon suuzon akon-akon. Sana suudon ya mas suara seregreg. Al-ijma'u ala jawadi dalika, adanya ijma, kesepakatan tentang bolehnya hal itu. Tidak ada khilafiyah, sarami. Tapi kan kalau sudah ada dalil ya sudah gitu. Qala, kata beliau, saha beliau teh? Qala sebagai munur saha qala Imam Bukhari. Ya ka saha qala? Aya footnote-an teh ya. Qala teh saha? Taya deh. Qala, ia berkata, biasanya kan kepada yang terdekat. Siapa yang terdekat? Pil Fathi Ibnu Hajar, Al-Bukhari bawaba. Qala, ia berkata, walau kanat pil Mahdi. Mungkin berkaitan al-ijma' tadi. Walaupun keadaan anak perempuan tersebut pil Mahdi masih dalam ayunan, diaiskan nih. Kan ada hadis dhaif ya. Qatlubul ilmab minal Mahdi ila lahdi. Mungkin mubalaghah maksudna mah. Bakatku, mubalaghah mungkin bakatku saking. Tuntutlah ilmu minal Mahdi, dari ayunan ilalah di sampai lahad, tong liren. Walaupun keadaan
perempuan tersebut, anak perempuan tersebut fil mahdi masih dalam ayunan, boleh dinikahkan dengan laki-laki yang dewasa. Walau, nah, mubalaghah mah gitu. Walaupun hadis dari Abdullah bin Amr dalam Sahih Bukhari, balighu anni walau ayatan mansub janten naon? Puguh-puguh jo mansub. Balighu Amr sareng fa'ilna. Anni jar majrur. Walau ayatan. Tos walau teh biasa nama kana dan isimnya dibuang. Walau kana mubalaghatu, kanatil mubalaghatu kalau ayatan, atau mubalagu boleh mudakat. Walau kana mubalagu ayatan. Walaupun keadaan yang disampaikan itu satu ayat. Sok sanaos saayat. Lebih nampak mubalago dalam ilmu badin. Bakatku sekedik saayat. Coba walaunya dibuang. Balighu anni ayatan. Istinbat beda. Sampaikan dariku satu ayat. Saayat tos. Palingan di mana-mana ngebahas eta. Walaunya dalam hadis Iqrar di Bulughul Maram, qulil haqqo walau kana muron, walau kana al-maf'ul hak muron. Ada kana dan isimnya yang dibuang, makanya tinggal khobarnya. Walau kana mah mubalaghah bisa namanya. Iltamis walau khotaman min hadidin. Seorang sahabat laki-laki akan menikah. Kata Rasul, gaduh teu mas kawinna maharna. Iltami cari walau khotaman min hadid, walaupun cincin dari besi. Walaupun itu yang dipicen. Bakat kita aya deui maksudnya ta eta. Ieu masa kitu seueur. Lelepen emas, iya we da besi dina hadis lagi di sana. Walaupun fattaqullah walau bisyikki tamratin. Bertakwalah kepada Allah, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah syikki tamrah teh nisfi, separuh kurma. Sakitu gaduh 5 karung sebelah infak. Mubalaghah namanya. Dalam bahasa Indonesia hiperbola mubalaghah. Gaya bahasa melebih-lebihkan. Di bahasa Sunda mah pemita lapan rarahulan. Rahul, terang rahul. Rahul mah incuna bohong. Sanes bohong deui. Ngarahul we gawe teh. Eta jalan di Ciharuman we lemas. Sireum wae diseureudeuh pas terus kitu. Pantang melangkung ti bohong. Sireum diseureudeuh. Eta tah naon teh? FIFA, ketua FIFA teh. Mastakana geuning empot kutu ge. Isaloledat kitu. Eta mah sanes hazib mubalaghah. Lakin tetapi la yumakkanu minha, tidak boleh berumah tangga dengannya. Berumah tangga dalam arti hidup bersama. Hatta tasluha lil wad'i, sampai anak perempuan tersebut layak untuk dicampuri. Kan segala sesuatu ada sholahiyah, kelayakan. Sampai layak dicampuri, tapi
rumah tanggi nama wios di akadan nuju di ais keneh mah di akadana, tapi tetap hidup bersamanya sampai layak dicampuri. Ini perkaulan gitu, kawal-kawal pendapat-pendapat. Kantos maos al-fiqhu ala al-madhahibil arba'ati. Pandai lebat nanti gitu. Kangge hazanah, kangge sakopah. Masalah ini kata Syafi'iyah begini, Hanabilah begini, Hanafiyah begini, Malikiyah begini, terus ngegantung. Kajabi fiqhu ala madhahibil arba'ana terus di tarjih ku Dewan Hisbah gitu. Tapi ku urang. Jadi tarjih tina kaul ieu ku kieu ari wantun. Itu baru satu dalil. Wa an Ibnu Abbasin qala, dan dari Ibnu Abbas ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau secara adab tidak boleh disingkat dalam menulis, dalam bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, apalagi doa mah kedah khidmat khusyuk. As-sayyibu janda ahaqqu binafsiha, lebih berhak terhadap dirinya sendiri, min waliyiha, daripada walinya. Makanya jangan ijbar ke janda, janda diijbar, dilawan gitu. Karena dia lebih berhak kepada diri sendiri daripada walinya. Wal bikru, sedangkan gadis tustadanu, dimintai izin, diajak rembuk, diajak musyawarah, binafsiha, untuk dirinya. Wa idnuha, dan izin dari gadis itu somatuha, dengan diamnya. Karsa ente bade ditikah kucep anu jempe, tak jempe na parawan mah sapuk setuju. Itu dulu kata Aisyah. Gadis dulu pemalu. Duka mampu mohalapahan anu. Dapun bojo ge sanes tak canjeun bojo calon. Insyaallah sanes jempe. Nah, saat teh benton sareng dalil. Dan dalil mah idnuha sukutuha. Ridho teh dengan diam, ya insyaallah. Aya nu hore. Jantan telepat-lepat teh beda zaman gitu. Kapungkur mah arisina aya nama. Rawahul jama'atu illa al-Bukhari, telah meriwayatkannya al-jamaah selain al-Bukhari. Wa fi riwayatin li Ahmad wa Muslim wa Abi Dawud wa Nasa'i, pada riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i, mesti diurang. Beri kelas gelap. Dua dalil di. Saya tidak mau kopinya ngeliran tuh. Saya bikin.
Wal bikru, dan seorang gadis, yastakmiruha, meminta izin kepadanya, mengajak rembuk kepadanya, mengajak musyawarah kepadanya. Ulah dugi ka teu diajak musyawarah, teu diajak rembuk, teu disuunkeun widi. Abuha, oleh ayahnya. Wa fi riwayatin li Ahmad wan Nasai, dan pada riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai, wal yatimatu, dan perempuan yatim. Jadi ada yatimnya, perempuan yatim. Tustaqdanu, dimintai izin, diajak rembuk, diajak musyawarah dengan ijbar, pinapsiha, untuk dirinya. Wa fi riwayatin li Abi Daud wan Nasai, dan pada riwayat Abu Daud dan An-Nasai, laisa, tidak ada hak, lil wali, bagi wali, ma'as sayyibi, kepada janda. Tidak ada hak apa? Amrun, memaksa. Tidak ada hak ijbar. Berarti harus istimar. Wal yatimatu, dan wanita yatim, tustamaru, diajak rembuk, diajak musyawarah. Wasomtuha iqraruha, dan diamnya adalah persetujuannya. Tawis satuju jempe teh. Sanes jempe alim gitu. Pan jempe teh nyarupi-rupi tafsiran teh. Aya nama aya jempe teh panuju. Kapunggor mah jempe teh isi. Hai tapi RR no. Wa an Khonsa binti Khidamin al-Ansoriyati, dan dari Khonsa binti Khidam al-Ansoriyah, anna abaha, bahwa ayahnya, zawwajaha, menikahkannya, wahya sayyibun, ketika ia janda, ditikahkan ku ramakna, pada itu istri teh rana. Pakarihat dalika, lalu ia tidak menyukainya. Si wanita janda itu tidak menyukai. Berarti ijbar istimar. Diijbar, jauh ditikahkan, teu disuunkeun izin, diajak rembuk musyawarah. Ada pakarihat, ternyata tidak suka, atau seacan nikahnya, atau jauh wajah. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Parodda, lalu Rasul salam membatalkan nikahaha, pernikahannya. Karena apa? Membatalkan. Karihat tadi. Sedangkan dia saibun, janda. Akhrajahul jama'atu illa Musliman, telah meriwayatkannya al-jamaah kecuali Imam Muslim. Wa Nabi Hurairah taqala, dan dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, latun kahul aimu, tidak boleh dinikahkan seorang janda, hatta tustakmaro, sehingga ia diajak musyawarah. Tidak boleh ijbar janda mah, harus istimar. Walal bikru, dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis, hatta tusta'dana, sehingga diminta izin. Tetap ada hak yang tidak boleh dilewati, tidak boleh dicampuri, gaduh hak.
hak diajak musyawarah, hak dimintai izin. Qalu pada saat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa iduha, bagaimana izinnya? Qala, beliau menjawab, antas kuta, diamnya. Jempe teh teh nampi da isinan. Rawahul jamaah, itu telah meriwayatkannya al jamaah, as-sab'ah jamaah, Ahmad, Bukhari, Muslim plus Sunan Arba'ah, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itulah baru sepenggal tentang ijbar dan istikmar. Dua-duanya ditujukan kepada perempuan yang akan ditikahkan. Ada yang dengan ijmar, tidak dimintai izin dulu, langsung ditikahkan. Ada unsur dipaksa. Ada istikmar, dimintai izin, diajak rembuk, musyawarah. Tentu kan nyaman. Nyaman itu hubungannya dengan hati. Ya teh nyaman. Pengkereun ku kulutus sanes gen nyaman. Nyaman mama ku kulutus. Dugi kadinya heula nyawa auto. Istirahat heula. Kitu nyukup ki. Tuh ki.